Kantong auto jebol cuy, dapat peminjaman gede banget nih, barusan banget di ACC hanya dengan bermodalkan 2 kali pengajuan sebelumnya, dan ternyata limitnya langsung meningkat pesat dan bisa langsung ditarik. Dan buat kalian yang mengincar limit gede ataupun peminjaman yang besar, bisa coba kalian ngajuin di aplikasi ini. Dan tentunya 100% bisa dicairkan, anti gagal, dan juga lagi ramai diborong oleh orang-orang nih. Lumayan bisa buat keperluan kalian pribadi dan juga buat duit kebutuhan kalian ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kan hari ini? Apakah udah pada lumur semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah masih nyantol di pinjol-pinjol lainnya? Nah, buat kalian yang sering di autol ataupun sering digantung atau mungkin sering gagal dalam perawatan karena ingin mengincar limit gede, bisa kalian coba aja di aplikasi yang akan gua bahas kali ini ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini lagi gacor banget untuk saat ini. Dan tentunya di aplikasi ini rekomen juga untuk peminjam baru, perawatan ya, ataupun orang yang mengincar limit gede, limit kecil, semuanya bisa ya cuy. Nah, buat kalian yang sering di autol, bisa coba kalian ngajuin di aplikasi ini karena untuk peninjauannya kurang lebih setengah jaman sampai dengan 1 jam, dan pencairannya pada saat kalian di ACC ya cuy. Jadi di aplikasi ini memang cepet banget, walaupun misalkan kalian di ACC-nya sore, ya pencairannya ataupun uangnya akan masuk di sore hari juga ya. Jadi bukan di besok harinya ataupun di hari kerja ya. Nah, di aplikasi ini kata beberapa orang untuk akun lama itu lebih besar kesempatannya untuk bisa di ACC. Nah, akun lamanya ini bukan berarti akunnya itu sudah pernah meminjam ataupun sudah beberapa kali meminjam ya. Nah, walaupun kalian belum pernah meminjam ya, tetapi akun kalian akun lama ya. Akun lamanya ini terhitung sejak sebulan kalian membuat akun ya. Nah, jadi kalau kalian mungkin sudah pernah membuat akun tapi belum pernah digunakan, ya itu sudah bisa terhitung akun lama ya cuy. Namun ya kalau belum punya peminjaman, itu harus dibarengi dengan satu dokumen ya. Kalau sudah pernah meminjam ya, itu minimal kalian masukkan dokumen yang sama. Ntar deh kita akan bahas untuk lebih lengkapnya ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kami bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 9 juta rupiah ya, dan di sini untuk total yang harus gue lunasi yaitu 9.612.600 rupiah. Nah, untuk di aplikasi ini gue mendapatkan tenor 2 bulan. Namun 2 bulan ini itu tiap bulannya itu gue membayarkan 4 kali. Jadi selama sebulan itu pembayaran 4 kali, dan di bulan berikut juga dalam jangka waktu sebulan pembayarannya 4 kali. Nah, di sini akan jatuh tempo pada tanggal 8 bulan 5 2022, kemudian pada tanggal 9 bulan 5, kemudian pada tanggal 15, dan juga pada tanggal 23 ya cuy. Nah, jadi kurang lebih hampir 10 harian ya untuk tenornya ya. Namun nggak masalah, yang penting bisa cair dengan limit gede ya, dan beda akun beda juga ya untuk perhitungannya. Gua pernah dicairkan di aplikasi ini dengan limit 7 juta apa 6 juta ya kalau gua nggak salah dulu. Nah, itu tiap bulannya ya dibayarkan sekali doang. Namun nggak tahu deh kalau untuk yang ini ya, karena mungkin kurang dokumen atau gimana, jadi ya dalam sebulan dibayarkan dalam beberapa kali ya cuy. Namun ya nanti kalau ingin mengincar limit yang gede itu bisa diajukan kembali ya.
Nah, dan di aplikasi ini gua menggunakan akun lama pastinya ya cuy, tetapi belum pernah mengajukan sama sekali karena kemarin hanya iseng doang untuk membuat akun dan ternyata akunnya nggak dipakai sama sekali. Tiba-tiba dengar kabar dari grup-grup pinjol Facebook, untuk akun lama ini recommended banget ya. Nah, dan di aplikasi ini kata beberapa orang nggak bisa untuk penggunaan data galbay dari aplikasi pinjol legal OJK juga ya. Nah, itu yang masih gua bingung cuy ya. Soalnya harusnya sih bisa ya, kalau aplikasi pinjol-pinjol lainnya tetap pasti bisa selama belum kena BI checking. Namun kata beberapa orang di aplikasi ini belum bisa ya. Ntar deh nanti suatu saat gua akan coba ya untuk pengajuan di aplikasi ini. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya langsung. Ini contoh nama aplikasinya yaitu EasyCash ya, dan untuk aplikasi EasyCash ini tentunya mungkin buat sebagian orang udah pada tahu dan nggak asing lagi dengan aplikasinya. Namun buat yang pemula ataupun yang sering mengajukan di aplikasi Rucep dan lain-lain itu biasanya belum tahu ya. Soalnya kalau untuk di aplikasi ini memang terkenal dengan peminjaman yang limit gede serta untuk pencairan yang membutuhkan peminjaman besar ya. Nah, biasanya orang-orang pada nggak mau mengajukan di aplikasi ini karena limitnya terlalu besar. Sebenarnya sih ya sah-sah saja kalian mau pilih limit yang mana, mau kecil mau besar, dan nggak mungkin juga kalau misalkan kalian mengajukan perdana langsung dapat peminjaman gede ya. Nah, itu biasanya bertahap ya cuy. Nah, dan di aplikasi ini ya kalau peminjam baru seperti biasa juga sih ya. Kalau kalian ya baru pertama kali meminjam, minim dokumen dan belum ada skor kreditnya belum tinggi ya, otomatis kalian juga mendapatkan peminjaman yang gede. Kalian juga mendapatkan peminjaman yang kecil ya. Nah, namun banyak orang yang biasanya salah pengertian ya cuy. Dia mampunya mungkin hanya sekitar 3 juta tetapi meminjam dengan limit gede karena limit yang dari aplikasinya udah gede. Nah, jadi saran gua sih ya sesuaikan aja dengan kemampuan kalian ya cuy, biar nanti kalau kalian membayarkan ya nggak menumpuk ya cuy. Dan jangan sampai digalbay untuk di aplikasi ini, soalnya ada DC lapangannya ya. Gua nggak tahu DC lapangannya ada di setiap daerah atau gimana, soalnya gue belum pernah galbay di aplikasi ini. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia tentuan nama aplikasinya itu EasyCash Kredit Dana Online ya, dan untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK. Kita nggak usah cek lagi di website dari Otoritas Jasa Keuangan karena gue udah sering cek aplikasi ini dan memang dia salah satu aplikasi pinjol yang besar. Namun kalau kalian masih peminjam baru ingin mengajukan ya, saran gue sih cek dulu untuk legalitasnya biar kalian paham juga ya. Dan di sini untuk aplikasinya barusan banget gua update, dan di sini terakhir diupdate itu 2 April 2022. Nah, ini gua update ke versi terbarunya. Dan di sini untuk tentang aplikasinya kalau kita lihat, kalau kalian pengen download aplikasinya bisa melalui Google Play Store aja. Gua nggak tahu kalau di App Store ada apa enggak, nanti kalian cek aja dan tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung download ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 10 juta rupiah. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 10 juta dengan rating 4,4, ulasan 112.000 ulasan. Nah, dengan ulasan 912.000 ulasan ya. Nah, disitu kalian bisa lihat untuk brosurnya ya lumayan menarik sih, limit hingga dengan 20 juta rupiah. Kemudian di sini prosesnya mudah, hanya 4 langkah dalam 5 menit, aman dan nyaman, privasi data pengguna aman dan terjaga. Kemudian di sini mudah digunakan, registrasi hanya dengan 4 langkah sederhana ya. Oke, selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam. Kalian bisa lihat aja dulu satu persatu dan bisa jadikan bahan acuan ya. Ini bisa kalian lihat semuanya. Kemudian untuk di aplikasi ini kita lihat untuk detail produknya. Untuk peminjaman uang mulai dari 600.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Durasinya tenor terpendek 93 hari, terpanjang 180 hari. Suku bunga maksimal APR 24% per tahun, tidak ada biaya manajemen tambahan. Dan ini bisa kalian lihat aja semuanya, ada contoh simulasi. Dan sini ada dari EasyCash ya. Nah, ini keunggulannya tanpa jaminan pastinya, mudah digunakan, cara mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Untuk
di aplikasi ini dia nggak menjelaskan secara terkait persyaratan peminjaman ya. Di sini dia hanya menjelaskan produk ini hanya untuk melayani kelompok orang yang berusia 18 tahun ke atas ya. Nah, setelah itu kayaknya harus menggunakan KTP namun gua nggak tahu KTP-nya di sini harus KTP elektronik atau bisa untuk eKTP ya, atau bisa untuk KTP biasa. Nah, di sini untuk cara mengembalikan peminjaman bisa kalian transfer melalui bank, kemudian ATM, online banking, internet banking, dompet digital, OVO dan lain-lain ya, serta beberapa dompet digital lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat dia aplikasinya dideveloperi oleh PT Indonesia Fintopia Teknologi, dan di sini dia dirilis sejak 3 Agustus 2018. Jadi udah lama banget. Kemudian untuk izin aplikasinya hanya kamera dan lokasi doang. Jadi ya sangat nggak bakalan bisa disebar data kalian ya, apalagi dia ini sudah legal OJK ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tonton tampilan manual dari aplikasi EasyCash ya. Untuk tampilannya hanya gini doang, dan di sini gua nggak usah bahas terlalu lama soalnya untuk di aplikasi ini gua udah pernah bahas sebelumnya. Nah, ini ada akun gua yang belum lolos peninjauan. Nah, karena pada saat kemarin itu karena pada minggu kemarin memang mau mendekati cuti lebaran ya cuy. Jadi memang untuk peninjauan agak sedikit sulit. Nah, makanya ini belum lolos dan akan gua mengajukan kembali setelah ini. Kalau sistemnya ada kesalahan ya ataupun gimana ya, otomatis kita bakalan di auto ya, walaupun misalkan kita di ACC dari tim auditnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk jam pengajuannya. Saran gua sih kalian mengajukan di jam pagi saja ya, antara di jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 ya. Soalnya di aplikasi ini untuk pengajuan di jam 10 ke atas itu agak sedikit sulit ya. Bukannya kuotanya dikit, tetapi untuk yang mengajukan banyak banget. Takutnya nanti pengajuan kalian bakal ditinjau. Nah, pengajuan kalian bakal ditinjau lama. Nah, kemarin gue coba untuk di pengajuan gue kali ini karena lama banget, gue coba kontak customer service-nya seperti biasa, cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang, ternyata tetap tidak bisa ya cuy. Jadi harus menunggu antrian panjang banget, dan ya alhasil saat ini di auto ya. Dan ya mungkin juga karena dokumen yang dikit banget, karena ini hanya karena di sini gue hanya meminjam akun dan juga meminjam dari temen sih ya. Nah, makanya memang datanya ini masih fresh, namun handphonenya yang gua gunakan ini adalah device yang sudah sering buat mengajukan sebelumnya ya. Nah, satu lagi nih, kalau kalian di ACC di aplikasi ini langsung aja tarik duitnya, dan ya saran gua kalau memang ingin merawat bisa langsung kalian rawat aja, bayarkan sesuai dengan kemampuan kalian, dan jangan sampai ada kredit macet ataupun kalian terlambat membayar, baik itu 1 hari, 2 hari, 3 hari dan lain-lain ya. Semakin cepat kalian membayar itu semakin menambah skor kredit kalian. Nah, oke, dan pastinya juga untuk di aplikasi ini jangan menggunakan data galbay dari aplikasi ini ya, karena itu nggak bakalan bisa ya. Soalnya kalian masih mempunyai tunggakan terus ingin mengajukan lagi di aplikasi ini, nah otomatis kedetek ya. Dan satu lagi untuk di aplikasi ini, kalau kalian mau mengajukan itu pastinya. Dan satu lagi untuk di aplikasi ini kalau ingin melakukan pencairan, saran gua sih kalau nggak mau repot gunakan aja OVO ataupun dompet digital lainnya, Dana ya, biar nggak repot-repot menggunakan ataupun membuat rekening lagi ya. Karena kalau untuk rekening sih memang ya paling rekomen di aplikasi ini rekening BRI dan BNI ya. Namun kalau nggak punya ya masukkan aja seperti biasa. Ntar juga kalau bakalan di ACC ntar juga kalau hoki pasti bakalan di ACC juga kok ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat. Ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.